Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 210710013, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Tujuan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi yang dimana dosen pengampu Bapak Zainul Mujtahid SPD MSIP. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan materi geometri transformasi, khususnya yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum kita pelajari lebih lanjutnya materi refleksi, saya ingin bertanya, teman-teman pada saat bercermin, kenapa ya jarak kita ke cermin sama dengan pantulannya, tetapi posisinya malah berlawanan? Nah, itu adalah konsep atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi dalam matematika? Refleksi atau pencerminan artinya memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Simbolnya yaitu MS. Adapun definisi refleksi secara matematis, suatu pencerminan atau refleksi terhadap sebuah garis S adalah suatu fungsi MS yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang ekuit berlaku jika P elemen dari garis S, maka pencerminan garis S P sama dengan P. Sedangkan jika P bukan elemen dari garis S, maka pencerminan terhadap S P sama dengan P aksen, sehingga garis S merupakan garis sumbu dari P aksen. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di samping, yaitu jika P elemen dari garis S, maka bayangannya P-nya itu sendiri. Sedangkan aturan yang kedua, jika P bukan elemen dari garis S, maka pencerminan terhadap garis S P sama dengan P aksen, sedangkan garis S merupakan garis sumbu dari PP aksen. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Nah, teman-teman coba kalian perhatikan, segitiga ABC dicerminkan terhadap garis K, sehingga didapatkan sifat-sifat refleksi yaitu setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Bentuk bayangan dan gambar asli sama namun dengan posisi terbalik atau berlawanan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 7 garis pencerminan berikut. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap titik pusat O 0,0, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Misalnya, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X. Nah, pertama kita akan mencari pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita gambar bidang koordinat kartesius, kemudian gambarkan titik A-nya, yang mana titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun pasti 2 satuan. Sehingga didapatkan koordinat bayangannya yaitu A aksen negatif 3, negatif 2. Yang B yaitu mencari pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya jarak bayangannya pun 3 satuan, sehingga didapatkan koordinat bayangannya yaitu A aksen 3,2. Yang ketiga yaitu mencari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini, yaitu garis Y sama dengan X. Maka A aksen atau bayangannya yaitu 2,-3. Yang keempat yaitu mencari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, garis ini yaitu kebalikan dari garis Y sama dengan X, sehingga arah garisnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan min X, maka didapatkan bayangannya yaitu A aksen 2,-3. Maka dapat disimpulkan garis pencerminan terhadap sumbu X yaitu titik A X, Y, A aksen X, min Y. Sedangkan terhadap sumbu Y yaitu titik A X, Y, A aksen negatif X, Y. Sedangkan garis Y sama dengan X yaitu titik A X, Y, A aksen Y, X. Sedangkan garis Y sama dengan negatif X yaitu titik A X, Y, A aksen negatif Y, negatif X. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, contoh, diketahui segitiga DEF dengan koordinat D negatif 1,3, titik E negatif 1,1, dan titik F negatif 3,1. Cerminkan segitiga DEF terhadap titik asal 0,0, kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya pada bidang kartesius. Nah, rumus untuk mencari refleksi terhadap titik pusat 0,0 yaitu X, Y direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka didapatkan bayangannya yaitu negatif X, negatif Y. Nah, langsung saja kita jawab contoh soalnya. Yang pertama kita mencari titik D yaitu negatif 1,3, maka dicerminkan terhadap 0,0, D aksennya yaitu karena min 1 maka jadi perubahan tanda, maka 1,-3. Kemudian kita cari titik E yaitu negatif 1,1 terhadap direfleksikan terhadap 0,0, maka E aksennya 1,-1. Kemudian kita cari titik F yaitu negatif 3,1 dicerminkan terhadap 0,0, maka F aksennya yaitu 3,-1. Nah, kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius, yaitu kita menggambarkan segitiga DEF yang mana titik D yaitu min 1,3, titik E negatif 1,1, titik F negatif 3,1, maka didapatkan gambar segitiga DEF dengan bayangannya yaitu E aksen yaitu 1,-3, E aksen 1,-1, sedangkan titik F aksen yaitu 3,-1. Refleksi terhadap garis X sama dengan H yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Titik bayangan dari X berubah menjadi 2H kurang X, sedangkan titik bayangan dari Y yaitu di Y-nya sendiri. Contohnya diketahui segitiga DEF dengan koordinat D min 1,4, koordinat E yaitu min 1,2, dan koordinat F yaitu negatif 3,2. Cerminkan segitiga DEF terhadap garis X sama dengan 1, kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya pada bidang kartesius. Langsung saja kita jawab soalnya menggunakan rumus ini. Yang pertama kita mencari titik D yaitu titik asal D negatif 1,4 direfleksikan terhadap X sama dengan 1, D aksen yaitu 2 kali 1 dikurang negatif 1, Y-nya yaitu 4, maka titik bayangan dari D yaitu D aksen 3,4. Kemudian kita mencari titik asal E yaitu negatif 1,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka E aksennya 2 kali 1 dikurang negatif 1,
yaitu Y-nya 2, maka titik bayangan dari E aksen yaitu 3,2. Kemudian kita mencari titik asal F yaitu negatif 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Maka F aksen yaitu 2 kali 1 dikurang negatif 3 yaitu Y-nya 2, maka titik bayangan F aksen yaitu 5,2. Nah, kemudian kita gambarkan segitiga DEF pada bidang koordinat kartesius, yaitu dengan titik koordinat D min 1,4 dan titik koordinat E yaitu negatif 1,2 dan titik koordinat F yaitu negatif 3,2. Adapun garis X sama dengan 1 yaitu cermin yang memotong tegak lurus sumbu X yaitu bernilai 1. Kemudian kita gambar titik bayangan dari segitiga DEF yaitu D aksennya 3,4, E aksennya 3,2 dan F aksennya yaitu 5,2. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Rumus refleksi Y sama dengan K yaitu P X, Y direfleksikan yaitu Y sama dengan K, maka P aksen yaitu X-nya tidak berubah, sedangkan Y-nya yaitu berubah menjadi 2K kurang Y. Contoh, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A negatif 2,1, B 4,1 dan C 2,3. Cerminkan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 4, kemudian gambarkan segitiga ABC dan bayangannya pada bidang kartesius. Nah, langsung saja kita jawab soal ini menggunakan rumus X, Y yaitu P aksen X, 2K kurang Y. Yang pertama kita mencari titik A yaitu negatif 2,1 direfleksikan Y sama dengan 4, maka A aksennya yaitu negatif 2 kali 4 kurang 1, maka A aksennya yaitu negatif 2,7. Nah, kemudian kita mencari titik B yaitu titik asalnya 4,1 direfleksikan Y sama dengan 4, maka B aksennya yaitu nilai X-nya yaitu 4, sedangkan nilai 2K kurang Y yaitu 2 kali 4 kurang 1, maka B aksennya yaitu 4,7. Kemudian kita mencari pencerminan titik asal C yaitu 2,3 direfleksikan Y sama dengan 4, maka C aksennya yaitu nilai X-nya 2, nilai H-nya 4, nilai K-nya 4, maka 2 kali 4 kurang 3, maka C aksennya yaitu 2,5. Nah, langsung saja kita gambarkan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius, yang mana titik asal dari A yaitu negatif 2,1, titik koordinat B yaitu 4,1 dan titik koordinat C yaitu 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan K yaitu K-nya 4, maka titik bayangan dari segitiga ABC yaitu A aksennya negatif 2,7, B aksennya 4,7 dan C aksennya yaitu 2,5. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.